Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sudais, NIM C2C023102. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem file dan directory. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem file dan directory. Sistem file adalah cara yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola file pada media penyimpanan data seperti hard drive, flash drive, atau jaringan. Sementara itu, directory adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk mengorganisir file-file dalam sistem komputer, mirip dengan folder dalam antarmuka pengguna. Directory memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan dan mengakses file dengan lebih teratur. Selanjutnya yaitu struktur dasar sistem file. Struktur dasar dari sistem file umumnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu boot block. Bagian pertama dari sistem file yang berisi informasi penting untuk memulai sistem operasi. Yang kedua yaitu file allocation table atau FAT. Tabel yang digunakan oleh beberapa sistem file untuk melacak lokasi dan status ruang penyimpanan yang tersedia dan digunakan. Yang ketiga data block. Area di mana file sebenarnya disimpan. Bagian ini mencakup data aktual yang disimpan oleh pengguna, seperti teks, gambar, atau program. Berikutnya yaitu hierarki directory. Hierarki directory mengacu pada struktur berjenjang dari directory atau folder dalam sistem file. Hierarki ini mirip dengan struktur pohon di mana directory utama atau root directory berada di tingkat atas dan directory lainnya ditempatkan di bawahnya. Pengguna dapat membuat subdirectory di dalam directory lain, membentuk struktur yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengorganisir file mereka dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Kemudian, saya akan membahas mengenai jenis-jenis sistem file. Beberapa jenis sistem file yang umum digunakan meliputi yang pertama yaitu FAT atau File Allocation Table. Sistem file sederhana yang digunakan oleh sistem operasi Windows yang lebih lama. Ini memiliki batasan pada ukuran file dan volume yang dapat ditangani. Yang kedua yaitu NTFS atau New Technology File System. Sistem file yang lebih canggih yang digunakan oleh sistem operasi Windows modern. NTFS mendukung ukuran file dan volume yang jauh lebih besar daripada FAT, serta menyediakan fitur keamanan dan pengelolaan akses yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ext4, sistem file yang umum digunakan pada sebagian besar distribusi Linux modern. ext4 menawarkan kinerja yang lebih baik dan dukungan untuk ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan sistem file ext3 sebelumnya. Yang keempat yaitu HFS Plus atau Hierarchical File System Plus. Sistem file yang digunakan oleh komputer Mac sebelum adopsi Apple ke APFS atau Apple File System. HFS Plus menawarkan dukungan untuk atribut tambahan pada file dan kinerja yang baik pada sistem Mac. Yang kelima yaitu APFS atau Apple File System. Sistem file yang digunakan oleh perangkat Mac dan iOS terbaru. APFS didesain untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan efisiensi penyimpanan pada perangkat Apple. Perbedaan antara sistem file tersebar dan tertanam. Perbedaan antara sistem file tersebar dan tertanam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem file tersebar atau distribute file system mengacu pada sistem file yang terdistribusi di berbagai node atau komputer dalam jaringan. Sistem ini memungkinkan akses terhadap file dari berbagai lokasi, memungkinkan kerjasama antara pengguna yang terletak di lokasi yang berbeda. Sementara untuk sistem file tertanam atau embedded file system adalah sistem file yang tertanam dalam perangkat keras atau perangkat tertentu seperti perangkat elektronik, kendaraan, atau perangkat rumah tangga. Sistem ini biasanya didesain untuk menyimpan dan mengelola data tertentu yang diperlukan oleh perangkat tersebut, seringkali dengan kapasitas penyimpanan yang lebih terbatas.
Sistem file tersebar lebih cocok untuk penggunaan di lingkungan jaringan yang besar dan memerlukan akses bersama. Sedangkan sistem file tertanam lebih cocok untuk perangkat yang membutuhkan sistem penyimpanan data internal yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan sistem file dan direktori. Pengelolaan sistem file dan direktori melibatkan beberapa tindakan penting seperti yang pertama yaitu organisasi dan strukturisasi. Buat struktur direktori yang teratur dan terorganisir dengan baik untuk memudahkan pengelompokan file berdasarkan jenis, proyek, atau kategori tertentu. Yang kedua yaitu pemantauan penggunaan ruang. Pantau penggunaan ruang penyimpanan secara berkala untuk mengidentifikasi file yang tidak diperlukan atau besar yang dapat dihapus atau dipindahkan. Yang ketiga yaitu pembackupan rutin. Lakukan backup data secara rutin untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga. Yang keempat yaitu manajemen versi. Gunakan sistem manajemen versi untuk melacak perubahan yang terjadi pada file dan memungkinkan pengembalian ke versi sebelumnya jika diperlukan. Yang kelima, kontrol akses. Tetapkan hak akses yang tepat untuk setiap file dan direktori. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan. Pembersihan yang keenam yaitu pembersihan dan pemeliharaan. Lakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin untuk mengoptimalkan kinerja sistem, termasuk defragmentasi dan pemulihan ruang yang tidak terpakai. Yang berikutnya yaitu hak akses pada sistem file dan direktori. Hak akses pada sistem file dan direktori biasanya didefinisikan oleh 3 kategori utama. Yang pertama yaitu read atau baca. Memungkinkan pengguna untuk melihat isi dari file atau direktori tertentu. Yang kedua yaitu write atau tulis. Memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengedit isi dari file atau direktori tertentu. Yang ketiga execute atau jalankan. Memungkinkan pengguna untuk menjalankan file eksekusi atau mengakses direktori tergantung pada konteksnya. Hal akses ini seringkali dikaitkan dengan pengguna atau grup pengguna tertentu dan dapat diatur secara spesifik untuk masing-masing file dan direktori. Melalui pengaturan hak akses ini, administrator atau pemilik file dapat mengontrol siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, dan menjalankan file atau direktori tertentu. Berikutnya yaitu alat bantu manajemen file dan direktori. Beberapa alat bantu manajemen file dan direktori yang umum digunakan dalam sistem operasi berbasis Unix dan Linux meliputi yang pertama ada is, yaitu perintah untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam direktori tertentu. Yang kedua yaitu cd, perintah untuk berpindah antara direktori, memungkinkan pengguna untuk masuk ke direktori lain. Yang ketiga mkdir, perintah untuk membuat direktori baru di dalam sistem file. Yang keempat rm, perintah untuk menghapus file atau direktori dari sistem. Yang kelima cp, perintah untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang keenam mv, perintah untuk memindahkan file atau direktori dari suatu lokasi ke lokasi lain atau untuk mengganti nama file. Yang ketujuh chmod, perintah untuk mengubah hak akses file atau direktori, memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan file tersebut. Yang kedelapan chown, perintah untuk mengubah kepemilikan file atau direktori, memungkinkan pengguna untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pengguna ke pengguna lain. Yang kesembilan grep, perintah untuk mencari teks tertentu di dalam file. Yang ke-10 find, perintah untuk mencari file atau direktori berdasarkan kriteria tertentu di dalam sistem file. Berikutnya yaitu pengamanan sistem file dan direktori. Beberapa langkah pengamanan penting yang dapat diterapkan untuk melindungi sistem file dan direktori meliputi yang pertama yaitu pengaturan hak akses yang tepat. Tetapkan hak akses yang sesuai untuk setiap file dan direktori. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan. Yaitu yang kedua yaitu pemantauan aktivitas. Gunakan alat pemantauan untuk melacak aktivitas yang mencurigakan atau akses tidak sah pada sistem file. Yang ketiga enkripsi data. Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif sehingga data tidak dapat diakses atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat yaitu pembackupan data secara teratur.
Anda dapat melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data yang tidak terduga akibat kerusakan sistem atau serangan malware. Yang kelima yaitu pembaruan sistem, yaitu dengan memastikan sistem operasi dan perangkat lunak keamanan terbaru telah terpasang untuk mengatasi kerentanan keamanan yang diketahui. Yang keenam, menggunakan firewall, dengan mengaktifkan firewall untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem. Yang ketujuh yaitu penggunaan antivirus dan anti malware, yaitu dengan menginstal dan memperbarui program antivirus dan anti malware untuk melindungi sistem dari ancaman virus dan program bahaya lainnya. 8 yaitu penggunaan sandi yang kuat, yaitu menggunakan sandi yang kuat dan kompleks untuk melindungi akses ke sistem file serta mempertahankan kebijakan sandi yang ketat. Selanjutnya yaitu tren dan perkembangan terbaru dalam sistem file dan direktori. Beberapa tren dan perkembangan terbaru dalam sistem file dan direktori meliputi penyimpanan berbasis awan atau cloud storage. Semakin banyak perusahaan dan pengguna yang beralih ke penyimpanan berbasis awan untuk keamanan data, kemudahan akses, dan fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas penyimpanan. Terjadi peningkatan signifikan dalam kapasitas penyimpanan yang tersedia dengan penggunaan teknologi seperti SSD yang semakin populer. Yang ketiga, penggunaan sistem file yang lebih canggih. Sistem file baru yang lebih efisien dan tangguh sedang dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan penyimpanan data yang semakin kompleks. Yang keempat, pengembangan dalam pengelolaan data skala besar atau big data. Sistem file dan direktori sedang dikembangkan untuk mengelola data skala besar dengan lebih efisien, terutama untuk keperluan analisis data dan kecerdasan buatan. Yang kelima yaitu pengamanan data yang ditingkatkan. Terdapat peningkatan fokus pada pengamanan data dengan pengembangan teknologi enkripsi yang lebih kuat dan metode autentikasi yang lebih canggih. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi blockchain. Penggunaan teknologi blockchain dalam sistem file dan direktori membantu memastikan keamanan, keandalan, dan transparansi data dengan menyediakan bukti autentikasi dan jejak transaksi yang tidak dapat diubah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.